Agar tidak mati kelaparan, dia menemukan sisa-sisa makanan yang telah dimakan. Dengan keras, keluarkan sumsum tulang yang sudah membusuk, suplemen nutrisi untuk tubuh, bahkan terkadang makan gulma. Tidak tahu sudah berapa lama mendaki, dia tiba di sungai. Dia ingin minum air, tapi apa yang dia minum? Keluar dari luka robek di tenggorokannya. Untuk menghindari peradangan luka, dia mengoleskan bubuk mesiu ke luka, kemudian membuat api, membakar jerami. Rasa sakit yang hebat membuatnya pingsan lagi. Bangun lagi sudah malam. Makan burung kering lainnya. Keesokan harinya, semangat juang yang ulet dan motivasi untuk balas dendam membuatnya bisa berdiri. Hasilnya masih belum bisa. Kemudian dia mendengar sekelompok kuda. Lihat lebih dekat. Ini adalah suku orang liar yang datang. Dia bergegas mengambil ketel, mundur ke sungai yang dingin. Dia kira tidak akan ditemukan di sudut. Dia bisa mendengar suku orang luar di atasnya. Dia ketahuan. Ricky segera berbalik dan melompat ke sungai. Mereka menembakkan panah padanya dengan gila. Tak berdaya, dia hanya bisa menyelam ke dalam air. Dia lolos dari bencana. Air mengalir terlalu cepat, tidak bisa mendarat sama sekali. Untungnya, dia meraih batang kayu apung. Ini adalah kesempatannya untuk bernafas. Setelah beberapa jam berlalu, dia tiba di pantai. Buka mantel kulit beruang yang tebal. Dia melihat lukanya lagi. Sudah infeksi nanah di banyak tempat. Juga meletakkan perangkap untuk menangkap ikan di tepi sungai. Dia sangat lapar. Setelah menangkap ikan, dia memakannya langsung. Lalu kenakan mantel. Gunakan tongkat kayu jadi penopang untuk melanjutkan perjalanan. Saat mencapai puncak gunung, adegan di depannya sekali lagi membuatnya jatuh dalam keputusasaan. Sekelompok besar serigala memangsa lembu. Tak berdaya, dia hanya bisa menunggu serigala pergi, baru bisa pergi. Di malam hari, Ricky terbangun oleh jeritan serigala. Bangun dan lihat, itu adalah orang liar yang mengusir serigala dengan api, lalu makan daging lembu dengan mulutnya. Ricky maju dan ingin makan. Pria itu segera membidikinya dengan busur dan anak panah. Tak berdaya, Ricky dengan cepat mengangkat tangannya dan berjongkok di tanah. Kemudian memuja untuk menyatakan kalau dia tidak jahat dan perlahan merangkak ke depan. Melihat Ricky bukan musuh, pria itu meletakkan busur dan anak panah di tangannya dan melemparkan sepotong daging sapi ke Ricky. Dia bergegas makan. Pada pagi berikutnya, keduanya mulai berkomunikasi dan mengatakan apa yang terjadi satu sama lain. Keduanya memiliki tujuan yang sama. Pria liar itu mau balas dendam suku dan Ricky mau balas dendam putranya. Kemudian mengambil rampasannya sendiri diberikan kepada pria liar itu. Dan karena itu, pria liar memutuskan bawa Ricky bersama. Badai salju tiba-tiba melanda hari ini. Ricky tidak tahan dingin dan pingsan. Pria liar bergegas untuk mengeringkan kayu bakar. Ada api di sebelahnya. Lalu pergi untuk menebak kayu. Mendirikan tenda sederhana untuk Ricky. Dia juga mengoleskan ramuan padanya. Letakkan banyak batu paras di sisinya. Apa yang dilakukan pria liar? Apa ini kepedulian? Bangun. Badai salju telah berlalu. Dia keluar dan berpakaian. Ricky ingin berterima kasih kepada pria liar itu. Pria liar itu meninggalkan air dan makanan. Pria itu pergi duluan. Ketika dia menemukan pria liar itu, tapi dia sudah digantung di pohon besar dan ada orang lain. Dan orang yang membunuh pria liar ini adalah kelompok orang di depan. Mereka banyak. Ricky harus mengintai sampai malam. Dia menemukan bahwa ada juga seorang wanita dari suku liar. Wanita itu ditangkap oleh mereka. Dia menyelinap ke sisi kuda. Dia menembak dan membunuh seorang preman dan mengambil kesempatan untuk menyelamatkan wanita itu. Kemudian keduanya melarikan diri. Keesokan harinya, Ricky baru saja bangun. Sebuah panah hampir mengenai kepalanya. Itu adalah suku liar sebelumnya yang mengejarnya. Dia bergegas menunggang kuda untuk melarikan diri. Tapi dia hanya peduli untuk melarikan diri, tidak memperhatikan jalan di depan. Hasilnya, dia dan kudanya jatuh dari tebing bersama. Saat dia terbangun lagi, dia pun tidak percaya bahwa dia masih hidup. Dia pun berusaha merangkak menuju kuda yang mati. Dengan pisaunya, dia membuka perut kuda itu, mengeluarkan isi perut kuda itu. Lalu John membuka bajunya dan masuk ke dalam perut kuda, agar dia tidak kedinginan. Esoknya, John melanjutkan perjalanan, melewati jalan es. Hanya dia seorang diri dan tongkatnya. Saat ini yang ada di pikirannya hanya membalas dendam. Akhirnya John bertemu dengan teman-temannya. Mereka semua tidak percaya bahwa John masih hidup. John menceritakan bahwa Zul menguburnya. Kapten mereka sangat marah. Dia mencari keberadaan Zul di markas. Tapi Zul sudah kabur dan juga mencuri uangnya. Esoknya, Kapten dan John mencari Zul. Di gunung es ini mereka berpencar. Ternyata Kapten menemukan Zul. Saat itu terdengarlah suara tembakan. John mendengarnya bergegas ke sumber suara. Ternyata dia menemukan mayat Kapten. Saat itu ternyata Zul menembak dari kejauhan. Zul datang melihat mayat yang terjatuh itu. Ternyata itu mayat Kapten, bukan mayat John. Tiba-tiba John menyerangnya. Zul berlari ketakutan masuk ke hutan. John tidak berhenti mengejarnya. Akhirnya mereka saling berhadapan. John yang ingin membalas dendamnya tidak akan memberi ampun kepada Zul. Di saat itu beberapa pemburu berkuda datang. John mendorong Zul ke dalam arus air. Lalu Zul ditangkap oleh beberapa pemburu itu. Ia pun tewas. Dendam John terbalaskan. Para pemburu itu hanya melewati John.
Ternyata mereka adalah keluarga dari wanita yang diselamatkan oleh John. Film berakhir.